PNS akan dihapus 10 tahun lagi gara-gara WFA pandemi. BKN mengatakan tidak diperlukan lagi PNS ke depan. Dikutip dari Kabar Lumajang, edisi 11 Oktober 2020. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang selalu kami bagikan. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Pandemi corona yang merugikan banyak negara ternyata memaksa manusia untuk mengubah sistem yang sudah menjadi kebiasaan di suatu kehidupan. Salah satunya mengenai pekerjaan. Sejak pandemi, orang-orang dianjurkan bekerja dari rumah atau WFH, work from home. Dengan memanfaatkan teknologi internet, laptop, dan aplikasi meeting, semua pekerjaan yang dulunya harus bertatap muka, melakukan perjalanan dari rumah ke kantor, butuh bensin, ternyata bisa dilakukan di rumah saja dengan wifi atau kuota internet saja. Hal tersebut membuat Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Bima Arya Wibisana berpendapat bahwa WFH membuat cara kerja pegawai jadi berubah. Tempat bekerja kita juga akan berubah, proses bisnis kita akan berubah. Saya justru menyukai WFH itu karena dengan begitu inovasi berjalan dengan cepat, kata Bima dalam sesi webinar Jumat 9 Oktober 2020. Dengan keadaan seperti itu, ia juga tidak menyangkal kalau suatu saat beberapa profesi akan digantikan oleh teknologi. Bahkan bisa juga mengancam PNS atau pegawai negeri sipil. Kalau kemudian inovasi semuanya seperti itu, pertanyaannya, apakah PNS itu merupakan permanent job, full time job? Kenapa tidak part time job saja, project based? Jadi tidak ada lagi yang sakral sekarang ini untuk berubah, ujar Bima. Kedepan 10 tahun lagi mungkin tidak akan seperti itu. Mungkin tidak ada PNS, mungkin semuanya PPPK, dan tidak diperlukan lagi PNS ke depan, singgung dia. Selain itu, cara bekerja di masa mendatang juga akan berubah, mungkin memanfaatkan big data. Bima menilai semua pegawai saat ini kompak menyerukan betapa pentingnya big data. Tapi siapa dari kita yang mengetahui bagaimana melakukan analisa big data? Enggak ada, kecuali dia memang belajar itu. Ini yang memang perlu menjadi perhatian, pungkas Bima. Apakah ini ada hubungannya dengan kabar gaji PPPK akan setara dengan PNS? Usai Presiden Jokowi tekan Perpres nomor 98 tahun 2020. Pada Jumat 2 Oktober 2020 lalu, juru bicara Presiden Fajrul Rahman mengumumkan berita menggembirakan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Kabar tersebut dibagikan Fajrul melalui akun Instagram pribadinya @fajrulrahman. Dalam unggahan tersebut, Fajrul mengabarkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 98 tahun 2020 mengenai gaji PPPK. Alhamdulillah, Presiden Jokowi menerbitkan Perpres nomor 98 tahun 2020 di mana gaji PPPK setara PNS. Semoga semakin semangat mencerdaskan seluruh bangsa Indonesia, tuturnya melalui unggahan tersebut. Isi perpres tersebut berdasarkan unggahan Fajrul Rahman, yakni 1. PPPK diberikan gaji sesuai dengan gaji pegawai negeri sipil atau PNS, termasuk kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa. 2. PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan tunjangan PNS
pada instansi pemerintah tempat PPPK bekerja. Gaji dan tunjangan yang diterima PPPK dikenakan pemotongan pajak penghasilan atau PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ditanggung pemerintah. 4. Gaji dan tunjangan PPPK yang bekerja pada instansi pusat diberikan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dan yang bekerja pada instansi daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Seperti dikutip dari PR Bekasi, dari artikel yang berjudul Kabar Bahagia Gaji PPPK Akhirnya Setara PNS usai Jokowi teken Perpres nomor 98 tahun 2020. Titi Purwaningsih selaku Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia pun mengungkapkan rasa syukurnya atas Perpres yang diterbitkan Presiden Jokowi tersebut. Alhamdulillah, ini kabar yang paling membahagiakan bagi kami. Kami semua di Riau langsung bertakbir, Allahu Akbar. Terima kasih kepada Bapak Jokowi sudah memperhatikan kami honorer K2, tuturnya. Selain Titi Purwaningsih, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Unifah Rosidi, juga menyambut gembira penerbitan Perpres tersebut. Ia merasa lega mengenai nasib guru honorer yang akhirnya mendapatkan kejelasan. Penantian panjang rekan-rekan akhirnya terjawab sudah. PGRI mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, ujarnya. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang selalu kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.